berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Istimewa pagi hari ini kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga sebagai bukti bahwa Engkau Allah yang hidup, yang telah menyelamatkan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami pagi hari ini untuk tetap setia mengiringi Engkau dan melakukan kebenaran-Mu sesuai yang Engkau perintahkan bagi kami. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga. Ya urapi kami semua, biarlah Roh-Mu yang kudus yang membimbing kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bertema Yesus peduli. Yesus peduli. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-28 nantinya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ayat ke-28, aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus, firman Tuhan ini adalah Yesus berbicara kepada murid-muridnya pada saat itu yang sedang menyampaikan akan apa yang terjadi dan akan Dia meninggalkan dunia, mengakhiri pekerjaannya di bumi ini. Murid-murid pada saat itu Yesus sedang menguatkan hati para murid supaya bertekun di dalam ketaatan kepada firman Allah dan supaya mereka jangan mendua hati mengiringi Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengingatkan kepada mereka, aku akan pergi dan aku akan meninggalkan kamu. Namun aku tinggalkan penghibur bagi kamu. Kalau penghibur itu tidak aku pergi, tidak akan pernah ada. Kedatangan Yesus, kepergian Yesus ke surga merupakan kepeduliannya terhadap murid-murid dan terhadap kita saat ini. Saudaraku, kepedulian memiliki beberapa pengertian, pemahaman dan empati kepada perasaan dan pengalaman orang lain, kesadaran atau perhatian kepada orang lain, kemampuan untuk bertindak berdasarkan perasaan tersebut dengan perhatian dan empati. Jadi kepedulian merupakan cara memelihara hubungan dengan orang lain yang bermula dari perasaan dan ditunjukkan dengan perbuatan seperti memperhatikan orang lain, berbelas kasihan dan menolong. Jadi kata peduli adalah sangat luar biasa kalau kita melihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Sementara kepedulian yang dilakukan Tuhan Yesus kepada manusia bukan hanya sekedar simpati, empati, tetapi ketika melihat manusia yang sudah terikat dan terbelenggu oleh dosa dan tidak ada ketundukan kepada Allah, oleh karena ketidaktaatan manusia itulah Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan, memberikan dirinya dan nyawanya sendiri demi kasihnya yang besar kepada manusia dan kepada kita hari ini. Artinya Ia memberikan segala-galanya kepada kita yang terbaik dari Dia, yaitu dirinya sendiri. Ia memberikan dirinya sendiri. Inilah bentuk kepedulian Yesus yang dunia tidak bisa beri kepada kita. Dunia hanya memberikan, menawarkan hal-hal yang semata. Tetapi Tuhan Yesus
peduli bukan hanya sekarang ini, tetapi hidup kekal untuk selamanya Dia berikan bagi kita. Saudaraku, di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 menuliskan begini. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi dan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah suatu tanda kepedulian Yesus terhadap kita. Dia katakan dosamu semerah seperti kirmizi pun akan menjadi putih. Artinya Tuhan ampuni semua dosa apabila kita taat datang kepada Dia dengan sungguh alias bertobat. Saudaraku, kepeduliannya bukan hanya sekedar Ia mengampuni dosa kita. Bukan hanya sekedar Dia memberikan keselamatan bagi kita di saat ini, tetapi Ia berjanji memberikan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara, ketika Ia naik ke surga, Ia tidak pergi begitu saja, tetapi Ia berjanji akan menyertai kita. Ia akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, Dia mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini luar biasa firman Tuhan yang disampaikan, yang dijanjikan bagi kita. Ini salah satu bukti bahwa Dia peduli terhadap saudara dan saya. Ia adalah peduli dalam penderitaanmu. Ia akan peduli dalam segala hal dalam kehidupanmu. Bukan hanya Dia mengampuni dosa kita seperti yang saya katakan tadi, tetapi di dalam ayat firman Tuhan ini Dia mengatakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dimanapun Dia berada, di sana pun nanti saudara dan saya berada. Tetapi dengan catatan, kita sungguh-sungguh bertobat setiap taat melakukan firman-Nya. Apakah kenaikan Yesus ke surga sebagai akhir dari persekutuan dengan para murid-muridnya? Tentu tidak. Justru sebagai permulaan dan tugas baru untuk meneruskan pekerjaannya, memberitakan Injil, sehingga banyak orang bertobat dan menerima keselamatan. Mengapa kenaikan Yesus ke surga? Sebagai bentuk kepeduliannya kepada manusia. Karena Dia bukan hanya sekedar pergi dan membiarkan kita menjalani kehidupan yang sulit seorang diri, tetapi Ia memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong dan memberi kesanggupan bagi kita melewati berbagai masalah yang kita hadapi di dalam dunia ini. Ia akan mengutus Roh Kudus yang menolong kita, membimbing kita, mengarahkan hidup kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Inilah kepedulian Tuhan Yesus bagi kita, saudara. Dalam kenaikannya, memperingati hari kenaikannya hari ini, mari kita membuka hati kita. Mari kita membuka pikiran kita untuk tetap setia kepada Dia. Dan menjadi pertanyaan bagi kita pagi hari ini, apa yang kita terima dari kepedulian Yesus yang telah naik ke surga? Hal yang pertama, mencurahkan Roh Kudus-Nya sebagai penghibur, penolong, penuntun yang menguatkan, menyertai, memampukan kita melakukan kebenaran yang mengisapkan akan dosa. Di dalam ayat ke-7 tadi Dia mengatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ini janji firman Tuhan. Di dalam ayat ke-13 yang mengatakan begini, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janji firman Tuhan sangat luar biasa. Kepedulian Yesus kepada saudara dan saya sangat luar biasa. Ia akan mengutus penghibur, yang mengutus Roh Kudus bagi kita untuk menuntut kita di dalam kebenaran. Saudaraku, penghiburan yang dimaksudkan dalam ayat ke-7 tadi adalah pencurahan Roh Kudus atas murid dan kepada kita yang percaya kepadanya. Artinya ia akan memberikan pencurahan Roh Kudus untuk membaharui hidup atau kesadaran akan dosa dan penghukuman agar kita kembali kepada kebenaran. Ia akan membimbing kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan sesama, melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Saudaraku, ketika Yesus naik ke surga yang kita peringati hari ini, ia akan mengutus penghiburan bagi kita. Ia mengutus penghibur bagi kita sebagai penolong yang mendorong kita untuk melakukan kebenaran, untuk meninggalkan kehidupan yang tidak benar. Ada suatu cerita, saudara. Seorang anak Tuhan, ia bekerja di sebuah perusahaan. Dan ketika dia sebagai orang yang dipercayakan di sebuah perusahaan, pada waktu itu ada kesempatan untuk melakukan korupsi, saudara. Dan kalaupun dia melakukan pasti tidak ketahuan tetapi di dalam hati nuraninya, ketika ada kesempatan itu, saudara, antara dua pilihan yang dia lakukan. Kalau dia mengambil uang ini, pasti tentu ada banyak hal keinginannya. Tetapi kalau dia ingin melakukan juga, takut akan dosa. Saudara, anak Tuhan ini, dia mengambil satu keputusan. Walaupun ada kesempatan yang melakukan dosa, bahkan teman-temannya yang bersama-sama dengan dia pun, mereka melakukan korupsi, saudara. Tetapi dalam kesempatan itu, ia tidak mengizinkan hatinya, ia tidak mengizinkan dirinya untuk melakukan dosa. Tetapi dia mengambil keputusan adalah dia tidak melakukan hal itu, saudara. Tidak mau korupsi. Sebenarnya kalau dikatakan ada kesempatan, ya ada kesempatan. Tidak ketahuan, ya tidak ketahuan. Tetapi hati nuraninya berbicara, mengatakan itu salah. Itu artinya, saudara, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Penghibur yang dijanjikan Tuhan itu bagi kita, menuntun kita melakukan kebenaran seperti seorang pemuda tadi ini yang setia kepada Tuhan. Kalau dia tidak taat kepada Tuhan, tentu bisa dia melakukan dosa itu, saudara. Tuhan mengutus penghibur bagi kita, mengarahkan hati kita melakukan hal yang benar. Dia mengarahkan pikiran kita supaya kita memikirkan hal-hal yang baik. Saudara, apalagi situasi-situasi yang sulit hari-hari ini. Tentu banyak hal yang ingin mengganggu pikiran kita untuk melakukan hal yang tidak benar. Apalagi kalau saudara sedang dirumahkan hari-hari ini oleh karena pandemi COVID-19. Tetapi kalau kebenaran ada di dalam hidup kita, kalau kita peka terhadap suara Tuhan, maka kita tidak melakukan hal yang salah. Roh Penghibur itu, saudara, menuntun saudara untuk memutuskan keputusan yang pas. Roh Kudus itu akan menolong kita mengambil keputusan yang benar. Apabila Roh Kudus tidak ada di dalam hidup kita, pasti kita mengambil keputusan yang salah. Apalagi melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah yang saya maksudkan, adalah Roh Kudus akan mencurahkan roh sebagai penghibur bagi kita. Akan menolong kita, akan menguatkan kita. Itu sebabnya Yesus berkata tadi, penghibur itu akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu sebagai ganti.
pribadi Kristus yang telah naik ke surga, yang menolong kita pagi hari ini untuk menuntun kita melakukan kebenaran adalah Roh penghibur kita. Saudaraku, pagi hari ini semakin kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, apa yang harus kita terima, apa yang kita terima dari kepedulian Yesus yang telah naik ke surga. Hal yang pertama, ia mencurahkan Roh Kudus-Nya sebagai penghibur, penolong, penuntun yang menguatkan, menyertai dan memampukan kita melakukan kebenaran yang menginsafkan akan dosa. Hal yang kedua, apa yang kita terima daripada kepedulian Yesus yang telah naik ke surga? Yang kedua, menjadikan dirinya sebagai pengantara dan imam bagi kita. Menjadikan dirinya sebagai pengantara dan imam kita. Yesus menjadikan pengantara antara Allah dan manusia. Kematian dan kebangkitannya memberikan kita kemampuan, pembenaran dan rekonsiliasi dengan Allah, pemulihan hubungan kita dengan Allah. Atas kematiannya di atas kayu salib yang sudah kita peringati beberapa waktu yang lalu, Yesus yang ditinggikan di surga juga berperan sebagai imam besar dan juga hakim. Kehadiran Yesus tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Dia bekerja di mana-mana, dapat mendengarkan dan menanggapi doa umatnya tanpa batas ruang dan waktu. Dia menghargai setiap perjuangan kita, dan dia berjanji untuk melakukan apa saja yang kita minta di dalam namanya. Ia menggunakan hidup kita, saudara, sebagai alatnya sekarang. Kalau saudara bisa mendoakan orang sakit dan orang itu sembuh karena kekuatan saudara, tetapi karena dia yang bekerja di dalamnya. Makanya kalau saudara mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang yang mengalami berbagai persoalan hidup dalam penyakit, bukan karena saudara yang menyembuhkan itu, tetapi oleh karena Tuhan. Ia memakai hidup saudara dan saya, karena dia perantara antara saya dan saudara dengan Allah Bapa di surga. Menjadikan dirinya sebagai pengantara dan imam bagi kita. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pagi hari ini Yesus sebagai imam dan pengantaran bagi kita. Engkau pun dimanapun engkau berada, tidak ada suatu batasan. Bahkan manusia tidak bisa menjangkau keberadaanmu di sana. Ia bisa mendengarkan doamu. Ketika kita di mana saja pun berada, ketika kita berdoa, Dia akan mendengarkan doa kita, karena Dia pengantar. Saudara, mari kita terus hidup di dalam kebenaran pada pagi hari ini. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan pada pagi hari ini, dan apa yang dijanjikan Yesus sebagai kepeduliannya bagi kita, apa yang kita terima dari kepedulian Yesus yang telah naik ke surga. Hal yang ketiga, saudara, memberikan kuasa sehingga kita memiliki keberanian untuk memberitakan Injil dan melakukan berbagai perbuatan besar yang memuliakan namanya. Sekali lagi, Ia memberikan kuasa sehingga kita memiliki keberanian untuk memberitakan Injil dan melakukan berbagai perbuatan besar yang memuliakan namanya. Saudara, janji firman Tuhan bagi saudara dan saya, ketika Roh Kudus turun ke atas kita, Ia berkata di dalam 1 Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, inilah janji kepedulian Tuhan terhadap saudara dan saya.
Ia ingin menggunakan hidup saudara. Ia ingin menggunakan hidup kita menjadi sarana, menjadi alat untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Supaya orang yang belum mengenal Dia, mereka percaya kepada Dia. Izinkan hati saudara terbuka kepada Kristus pagi hari ini. Izinkan Dia menguasai hidup saudara. Biarlah Roh Kudus akan mengurapi kita semua dan menjadikan hidup kita menjadi alatnya untuk memberitakan Injil. Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya kepada Dia? Pagi hari ini saya mengingatkan kepada kita, kalau saudara menjadi orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Dia, katakan di dalam hidupmu sekarang ini, dalam hatimu, ini aku Tuhan, pakai hidupku sebagai alat di tanganmu. Pakai hidupku untuk memberitakan Injil bagi orang yang belum mengenal Engkau. Saya percaya ketika saudara berserah, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka saudara dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Baik di dalam segala hal, baik dalam keluargamu, baik dalam pekerjaanmu, dan kau menjadi berkat di mana saudara berada. Untuk itu pagi hari ini saudara, jangan takut menjalani hidup ini. Yesus sangat peduli. Yesus sangat perhatian bagi saudara dan saya. Segala keluh kesah, segala apapun yang sedang kau alami hari-hari ini, Ia peduli dan memperhatikan. Dan persoalannya, kalau saudara sedang mengalami masalah yang sangat sulit hari ini, tetapi seolah-olah Tuhan tidak peduli terhadap saudara, mari introspeksi diri masing-masing. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita, seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus tidak jauh bagi saudara dan saya. Ia sangat peduli sebagaimana firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi, bahwa Dia peduli, Dia perhatian terhadap kita. Oleh karena itu, sebagai penutup bagi kita pagi hari ini, kenaikan Yesus ke surga menunjukkan totalitas hidupnya yang peduli terhadap manusia, sehingga terbebas dari hukuman dosa dan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menghibur, menolong, menyertai, dan menuntun kehidupan kita. Ketahuilah bahwa kenaikan Yesus di surga sebagai bukti kepeduliannya untuk menjadi pengantara dan imam bagi kita, supaya hubungan, komunikasi, serta keintiman kita dengan Allah dipulihkan. Berpegang teguhlah pada firman Tuhan dan tetap kokoh dalam iman, pengharapan kepadanya. Sebab apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 berkata demikian, Yesus naik yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Janji firman Tuhan ini akan tergenapi dalam hidup saudara dan saya apabila kita setia taat melakukan firman-Nya. Seperti Dia naik ke surga, demikian juga nanti Ia datang menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dalam kebaktian ibadah kenaikannya pada pagi hari ini yang kita peringati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sangat singkat ini bagi kami. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, Engkau berikan pengertian, pemahaman bagi kami. Dan biarlah Roh Kudus membimbing kami, mengarahkan hati kami untuk melakukan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukannya, dan bimbing kami untuk kami melakukan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka pakai menjadi alat tangan-Mu. Terima kasih Yesus, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat kebaikan bagi kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.